Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Ular adalah hewan yang ditakuti banyak orang. Ular memiliki bentuk tubuh panjang yang bisa berjalan dengan sangat cepat dengan cara menjalar. Ular terkenal akan karakternya yang membahayakan orang lain karena ada beberapa yang berbisa dan memiliki racun yang mematikan. Ia juga bisa membunuh dengan cara melilit. Ular menjadi hewan yang diwaspadai semua orang dan menjadi hewan yang sering dibunuh karena dikhawatirkan membahayakan nyawa manusia. Kisah yang menegangkan tetapi berakhir dengan penuh haru. Bahkan hewan ini juga merindukan Rasulullah hingga rela menunggu ribuan tahun untuk berjumpa dengan beliau. Hewan tersebut adalah seekor ular dan saking rindunya sampai-sampai ular ini tidak ingin ada yang menghalanginya untuk bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan memberi kabar kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentang rencana orang-orang Quraisy yang akan membunuhnya. Jibril memerintahkan Nabi agar lekas meninggalkan Mekah. Nabi kemudian mendatangi Abu Bakar. Nabi berkata, "Sesungguhnya aku telah diizinkan untuk hijrah." Kemudian Abu Bakar bertanya, "Apakah aku menemanimu wahai Rasulullah?" "Iya," jawab Nabi. Saat malam tiba, Nabi Muhammad pun keluar dari rumahnya, kemudian mendatangi rumah Abu Bakar lalu melakukan perjalanan hijrah. Orang-orang kafir Quraisy masih mengejar Nabi. Akhirnya Abu Bakar memutuskan untuk bersembunyi di Gua Sur yang berjarak sekitar 7 km dari Masjidil Haram Mekah. Di depan mulut gua, Abu Bakar berkata, "Demi Allah, janganlah Anda masuk ke dalam gua ini sampai aku yang memasukinya terlebih dahulu. Kalau ada sesuatu perkara buruk, maka akulah yang mendapatkannya, bukan Anda." Abu Bakar masuk kemudian membersihkan gua tersebut. Lubang-lubang yang ada di gua ditutup menggunakan kain. Ia khawatir jika tiba-tiba ada hewan yang bisa membahayakan Nabi. Semua kain habis, tapi masih tersisa 2 lubang. Abu Bakar kemudian berniat untuk menutupi lubang itu dengan kedua kakinya. Setelah gua dipastikan aman, Abu Bakar mempersilahkan Nabi masuk. Ia mempersilahkan Nabi untuk tidur berbantalkan pangkuannya. Saat Nabi tertidur, tiba-tiba seekor ular menggigit kaki Abu Bakar dan dia pun menahan rasa sakit serta menahan dirinya agar tidak bergerak dan tidak membangunkan Nabi. Air mata Abu Bakar menetes hingga jatuh di wajah Rasulullah dan beliau pun bangun dan bertanya, "Apa yang menimpamu wahai Abu Bakar?" Abu Bakar menjawab, "Aku disengat sesuatu wahai Rasulullah," dan ternyata yang menggigitnya adalah seekor ular. Kemudian Nabi Muhammad SAW berbicara kepada ular. Berkat mukjizat Rasulullah, pembicaraan ini pun didengar oleh Abu Bakar. Nabi berkata, "Wahai ular, tahukah kamu, jangankan daging atau kulit Abu Bakar, rambutnya pun haram kamu makan." Ular pun menjawab, "Hamba mengerti ya Rasulullah, bahkan sejak ribuan tahun yang lalu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, barang siapa yang memandang kekasihku Muhammad fi ainil mahabbah atau dengan mata kecintaan, aku anggap cukup menggelar dia ke surga Firdaus. Ya Rob, beri aku kesempatan yang begitu cemerlang dan indah. Aku ingin memandang wajah kekasihmu fi ainil mahabbah." Lanjut sang ular. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam? "Silahkan pergi ke Gua Sur, tunggu di sana. Kekasihku akan datang pada waktunya." Ribuan tahun aku menunggu di sini. Aku rindu untuk berjumpa dengan engkau Muhammad, tetapi sekarang ditutup oleh kaki Abu Bakar, maka aku gigitlah dia. Aku tidak ada urusan dengan Abu Bakar. Aku ingin bertemu engkau wahai Nabi Muhammad, jawab sang ular. Rasulullah pun berkata, "Lihatlah ini, lihatlah wajahku." Dan sang ular pun dari Gua Sur memandang wajah Nabi Muhammad SAW dengan penuh rasa cinta dan rindu. Selain itu, Nabi Muhammad SAW mengobati kaki Abu Bakar menggunakan ludahnya. Dan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, seketika luka itu langsung sembuh. Ia kembali tenang lalu tersenyum kepada Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.